Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala ni'amillah salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du, rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, para muta'allimin, para pembelajar Al-Quran, para pencari ilmu, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberikan rezeki yang melimpah dan barokah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan video kali ini kita akan belajar lagi tentang istilah-istilah agama Islam atau ensiklopedia agama Islam yang kita urut dari A dulu. Kemarin kita sudah sampai pada agnostik, yaitu orang-orang yang tidak percaya hal-hal gaib. Allah, malaikat, surga, neraka, siksa kubur, dan lain-lain. Selanjutnya adalah ada istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau sering disingkat Aswaja. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang seperti apa sih? Sementara ini kan banyak diklaim oleh NU ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dilihat dari kata-kata yang tersusun, susunan katanya, Ahlus Sunnah, ahli sunnah, penganut sunnah dari Nabi, wal jamaah, dan sebuah komunitas juga berdasarkan komunitas yang dianjurkan Nabi. Maka ini sebenarnya mengacu pada sebuah sejarah. Kelompok ini sebenarnya untuk memastikan atau meyakinkan diri bahwa kitalah yang sesuai dengan Islam yang diajarkan Rasulullah dan para sahabatnya itu, kelompoknya itu. Kenapa muncul istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena di dalam perjalanan sejarahnya dulu-dulu itu ada muncul aliran-aliran Islam yang beda. Terutama setelah terjadinya perseteruan antara sahabat Ali dan Muawiyah yang dikenal dengan perang Siffin itu. Orang-orang yang tidak setuju dengan sahabat Ali itu mengkafirkan. Golongan Ali sendiri dan semua umat Islam lainnya membentuk aliran baru namanya aliran Khawarij. Ada juga yang kemudian menjadi pengikut fanatik Sayyidina Ali yang menyatakan bahwa Sayyidina Ali lah penerus Kanjeng Nabi Muhammad SAW, langsung tidak dijeda atau tidak dihalangi khalifah-khalifah lain setelah Nabi. Jadi sahabat-sahabat yang menjadi khalifah itu tidak sah. Itulah disebut aliran Syiah. Maka aliran yang dalam tanda kutip kebingungan ini, artinya tidak ikut Khawarij, tidak ikut Syiah, maka mereka menyatakan diri masih seperti yang dulu ketika belum ada konflik ini. Jadi alirannya Nabi Muhammad sesuai sunnah, sesuai kelompok Islam yang mengalir saja, itu disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Sunni. Itu sejarah besarnya. Jadi dia munculnya pada abad ketiga Hijriah, Ahlus Sunnah wal Aswaja ini. Siapa yang memunculkan istilah ini adalah beliau Az-Zabidi. Jadi menurut beliau, orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu orang-orang yang mengikuti Imam Al-Asy'ari dan Al-Maturidi dalam ilmu tauhid. Dan secara kebetulan kelompok Islam yang tauhidnya adalah Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah itulah NU. Tetapi pada hakikatnya adalah untuk membedakan diri dari adanya Khawarij misalnya, dari adanya Islam Syiah, dari adanya Islam Mu'tazilah atau Mujassimah. Maka inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Kemudian karena NU yang mengambil tauhid dari Asy'ariyah dan Maturidiyah, maka NU disebut Ahlussunnah wal Jamaah. Begitu kira-kira. Kemudian ada lagi Ahmad. Ahmad itu adalah nama lain dari Muhammad, Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad juga bisa disebut Nabi Ahmad, namanya itu loh. Ada Muhammad, ada Ahmad. Apa artinya? Muhammad itu terpuji. Ahmad itu ya sama, terpuji, memuji. Dari asal kata yang sama, hamida, yahmadu. Yanti min ba'dismuhu Ahmad. Akan ada seorang nabi yang bernama Ahmad. Ada dalam Al-Quran. Kemudian ada lagi Ahmadiyah. Ahmadiyah itu adalah sebuah nama jemaat atau aliran dalam Islam. Atau sekte lah begitu. Sekte dalam Islam, aliran Islam Ahmadiyah. Itu muncul di India. Yang dicetuskan oleh Mirza Ghulam Ahmad. Jadi dikarang oleh Mirza Ghulam Ahmad yang mendakwa diri, mengakukan diri sebagai nabi. Nabi Mirza. Selain sebagai nabi, dia juga mengakukan diri sebagai Imam Mahdi. Nah, Ahmadiyah ini menjadi kontroversi dan dinyatakan sesat kalau menganggap Mirza Ghulam Ahmad ini adalah nabi. Tetapi selama tidak menganggap Mirza Ghulam Ahmad ini adalah nabi, hanya guru spiritual misalnya, ya itu bisa sama dengan Islam, masih dalam Islam lah. Kemudian ada lagi Aisyah. Aisyah ini adalah istri daripada Rasulullah SAW, Siti Aisyah. Kalau Siti kan dari Indonesia, sebutan dari Indonesia, Sayyidati. Disingkat menjadi Siti. Kalau panggilan dalam dunia Arabnya adalah Aisyah atau Sayyidatuna Aisyah. Di samping istri daripada Kanjeng Nabi, beliau pun adalah putri daripada Abu Bakar As-Siddiq. Dan beliau digelari Siti Aisyah ini dengan Ummul Mukminin, dengan ibu negara lah begitu. Ibundanya kaum mukminin, orang-orang mukmin. Kemudian ada lagi Ajam. Ajam itu istilah untuk orang bukan Arab, non-Arab. Jadi orang Arab punya sebutan kepada luar Arab itu adalah Ajam. Jadi orang-orang Indonesia ini disebut oleh orang Arab sebagai Ajam. Termasuk diantaranya para habaib yang ada di Indonesia yang berasal dari Yaman itu, yang mengaku berketurunan Arab, maka menyebut orang Indonesia pribumi ini adalah Ajam atau Ahwal, beda bangsa. Bukan bangsa Arab atau bangsa Yaman. Kemudian ada lagi Ajib. Ajib itu ya ajib, bagus, luar biasa, berasal dari kata ajaba, yajibu, ajib bahasa Arab. Atau menjadi ajaib atau ajaib, ajib atau ajaib. Kalau ajaib itu luar biasa banget, ajaib, jadi aneh gitu ya. Kemudian ada lagi ajnabi. Ajnabi itu istilah Arab untuk orang yang bukan keluarga inti kita, orang asing, bukan sanak saudara. Jadi disebut ajnabiyah atau ajnabi, yang bukan mahram lah begitu. Demikian istilah kita pada kesempatan video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita sambung lagi dengan istilah-istilah yang lainnya. Allahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.